Semua manusia merindukan kebahagiaan. Namun sekarang ini, kebahagiaan nampaknya dirampas oleh COVID-19 yang kelihatannya perlahan-lahan memudarkan pengharapan kita akan kuasa Allah yang dapat menolong manusia dan menopang kehidupan manusia. Janji Tuhan berkata dalam firman Tuhan, dalam Amsal 1 ayat 33, "Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka." Gereja Masehi Advent Hari ke-7 daerah Misi Papua Barat rindu untuk membagikan berkat pengharapan di tengah situasi sulit saat ini. Saatnya kita bangkit dari ketakutan kita, kekhawatiran kita, dan mari mengambil waktu 1 jam bersama dengan Allah, dengan kita mengikuti ibadah online bersama dengan tema pengharapan di balik pandemi COVID-19. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam bagi seluruh umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada, bahkan umat-umat Tuhan yang ada di rumah. Shalom. Pada malam hari yang indah ini, di malam yang ketiga, kita bersyukur kepada Tuhan dalam kerajaan surga untuk semua kebaikan dan pertolongan yang diberikan bagi saya dan saudara. Saya ingin menyapa seluruh umat-umat Tuhan yang ada di rumah, bahkan di mana saja Anda berada. Secara khusus umat-umat Tuhan yang ada di daerah Misi Papua Barat. Apa kabar? Saya yakin umat-umat Tuhan pada malam hari ini semuanya aman dalam tangan Tuhan. Kita bersyukur karena kita boleh berada di malam yang ketiga dalam satu rangkaian ibadah kebaktian rohani secara online dengan tema pengharapan di balik pandemi COVID-19. Saudara umat-umat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Satu peristiwa yang muncul di atas muka bumi ini di akhir tahun 2019 dan tetap berlanjut sampai kepada tahun 2020 sekarang ini. Dengan peristiwa COVID-19 ini, saya dan saudara tidak bisa langsung bertatap muka secara fisik, tapi saya yakin melalui media sosial ini, saudara boleh menyaksikan pekabaran firman Tuhan yang dilakukan dari malam ke malam. Saudara-saudara umat-umat Tuhan, ancaman virus corona telah menjadi bagian daripada seluruh umat manusia di bawah kolong langit ini, di atas bumi ini. Virus corona ini adalah suatu wabah yang menakutkan bagi umat manusia, sehingga ada begitu banyak manusia yang diam di rumah karena aturan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah untuk melindungi seluruh masyarakat yang ada di dalam negaranya. Istilah yang mungkin seringkali kita dengar adalah PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Yang diharapkan adalah bahwa umat-umat Tuhan boleh tinggal di rumah, menjaga kesehatan diri, dan juga menggunakan masker dan mencuci tangan untuk kesehatan daripada setiap masyarakat yang ada. Virus corona ini memberikan dampak yang sangat besar bagi setiap insan umat manusia dan efeknya juga bagi pribadi setiap manusia. Kalau saudara membaca berita dan menyaksikan berita mulai dari akhir tahun 2019 sampai pada saat ini, ada istilah-istilah yang kita dengarkan, yaitu istilah OTG, yaitu orang tanpa gejala. Lalu berikutnya ada istilah ODP, orang dalam pemantauan, dan juga kita mendengar istilah PDP, pasien dalam pengawasan. Istilah-istilah ini seringkali kita dengarkan. Saya ingin merujuk kepada istilah PDP, pasien dalam pengawasan, yaitu adalah pasien yang memiliki gejala demam, yang memiliki gejala batuk, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan memiliki riwayat kontak langsung dengan orang-orang yang telah positif corona dan juga mungkin pernah berasal dari zona merah dalam satu wilayah yang digaris merah oleh suatu negara. Saudara sekalian, jikalau saya dan saudara mengalami namanya PDP, itu berarti kita harus dikarantina. Setiap orang yang dikarantina itu haruslah mengikuti aturan supaya dia selamat. Orang yang dikarantina itu haruslah mengikuti instruksi supaya dia bisa sehat kembali.
Dan salah satu contoh yang saya ingin berikan bagi saudara sekalian adalah Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya. Menjadi pertanyaan, apakah tidak ada pengharapan bagi orang yang mengalami sakit virus corona? Ada. Bapak Budi Karya, Menteri Perhubungan, telah memberikan kita satu fakta bahwa virus corona itu dapat disembuhkan jikalau kita benar-benar mengikuti protokol yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan untuk keselamatan saya dan saudara. Saudara sekalian, malam hari ini saya ingin memberikan sebuah prinsip dan sebuah cerita PDP yang terdapat di dalam Alkitab. Tapi sebelumnya, saya undang kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih yang bertahta dalam kerajaan surga, di malam hari ini kami siap untuk membuka lembaran sabda firman-Mu. Kiranya pekabaran yang akan kami dengarkan, yang akan kami baca, menjadi berkat bagi kami semua. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Topik kita pada malam hari ini adalah percaya dalam penurutan. Saya ingin kita melihat di dalam Alkitab prinsip atau sebuah proses PDP yang terjadi. Mari kita lihat Keluaran pasal 15 ayat 26 berkata seperti ini. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu pada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku, kata aku di sini adalah Tuhan, tidak akan menimpakan penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Ini adalah sebuah peristiwa di mana keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, tapi sebelumnya Tuhan memberikan sebuah perintah kepada mereka. Jikalau kamu ingin baik, jikalau kamu ingin selamat, ikutilah proses yang saya akan berikan kepada engkau. Saudara sekalian, dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 26 misalnya dikatakan, jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di mata dan memasang telinga pada perintah-perintahnya, maka Tuhan tidak akan menimpakan penyakit manapun yang telah ditimpakan kepada orang Mesir. Kata penyakit di sini, kitab Keluaran mengetahui bahwa penyakit ini adalah tulah yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang ada di Mesir. Tuhan berjanji kepada mereka, apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka engkau tidak akan mendapatkan tulah atau penyakit itu. Saudara sekalian, Tuhan sangat sayang kepada bangsa Israel. 430 tahun lamanya mereka berada di tanah Mesir dalam perbudakan. Tuhan melihat, Tuhan mendengarkan jeritan mereka. Tuhan ingin melepaskan mereka dari tangan penjajah, yaitu bangsa Mesir pada saat itu. Keluaran 12:40. Lamanya mereka di Mesir adalah 430 tahun. Tuhan menginginkan mereka untuk keluar dari tanah perbudakan itu ke tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, yaitu negeri Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Saudara sekalian, mengapa Tuhan mau melakukan akan hal ini? Keluaran 19 ayat 5 berkata, jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Walaupun kamu sudah terkontaminasi dengan kejahatan, dengan dosa di Mesir, tapi kamu masih menjadi harta kesayangan-Ku jikalau kamu mau mendengarkan dan berpegang pada perintah-perintah-Ku. Saudara sekalian, Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Untuk melewati dan tiba di tanah Kanaan itu, Tuhan harus menguji mereka. Tuhan harus mensterilkan mereka dan membuat mereka dikarantina selama 40 tahun lamanya di padang belantara. Proses karantina ini Yesus lakukan, Tuhan lakukan supaya mereka bebas, supaya mereka terlepas dari semua masalah yang mereka hadapi pada waktu mereka berada di Mesir. Pada waktu mereka di Mesir mungkin mereka hidup di dalam persumutan. Pada waktu mereka di Mesir mereka hidup di dalam tekanan. Dan Tuhan menginginkan mereka
pada waktu tiba di tanah Kanaan, mereka tidak lagi memiliki persungutan itu. Mereka dikarantina selama 40 tahun di padang belantara. Umat-umat Tuhan, Tuhan memberikan kepada bangsa Israel melalui Musa 10 perintah sebagai syarat, sebagai satu pedoman bagi mereka agar mereka dapat tiba di negeri Kanaan itu. Keluaran 31 ayat 18 berkata, dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis dengan jari Allah. Pada waktu virus corona, dia mulai muncul dan memberikan dampak, ada jiwa yang mengalami kematian. Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, langsung mengeluarkan sebuah perintah, langsung mengeluarkan surat presiden, bahwa masyarakat harus tinggal di rumah, beraktivitas di rumah, ibadah di rumah, kerja di rumah, sekolah dari rumah. Bapak Insinyur Presiden Joko Widodo sebagai presiden menuliskan perintah itu dan diturunkan kepada bawahan-bawahannya, baik kepada menteri, baik kepada gubernur, baik kepada bupati, baik kepada wali kota, sampai kepada jajaran yang ada di bawah. Tujuannya adalah supaya mereka aman dari virus corona. Tuhan juga memberikan 10 perintahnya kepada Musa agar disampaikan kepada bangsa Israel. Apa 10 perintah itu, saudara? Apa 10 firman itu? Kalau saudara membuka dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai 22. Jelas memberikan 10 perintah yang dituliskan oleh jari Allah langsung. Dan perintah yang pertama itu adalah, jangan ada padamu Allah lain. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung dan sujud menyembah kepadanya. Lalu yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan bersaksi dusta. Dan hukum yang ke-10, jangan mengingini. Ke-10 perintah ini merupakan aturan untuk menolong bangsa Israel yang dikarantina selama 40 tahun di padang belantara, supaya mereka benar-benar hidup benar di hadapan Allah sebelum masuk ke dalam tanah Kanaan. Saudara sekalian, Matius 22 ayat 34 sampai 40 menyatakan bahwa hukum Tuhan itu adalah kasih adanya. Tuhan memberikan kepada bangsa Israel melalui Musa karena Tuhan mencintai akan umatnya. Dia mencintai akan bangsa Israel. Ahli Taurat, orang Farisi berkata, Tuhan, hukum manakah yang utama dari hukum Taurat itu? Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu, yang pertama. Lalu yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi 10 perintah Tuhan yang Tuhan berikan di atas Gunung Sinai kepada Musa menyatakan kasih Allah kepada umat manusia, supaya umat manusia hidup benar di hadapannya dan setia kepada Allah. Pada malam hari ini saya akan memberikan 3 dari sekian banyak tujuan pemberian hukum Tuhan itu kepada bangsa Israel dan secara khusus bagi saya dan saudara. Yang pertama, supaya baik keadaan kita. Yang kedua, pemberian hukum Tuhan itu tujuannya adalah menyatakan dosa. Lalu yang ketiga adalah pemberian hukum Tuhan itu supaya kita dapat mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita lihat ayat-ayat ini. Ulangan pasal 10 ayat 12 hingga ayat yang ke-13 berkata di dalam Alkitab. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hiduplah menurut jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat yang ke-13 berkata, berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Lalu berikutnya, Amsal 11 ayat 19 berkata, siapa yang berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian. Pemberian hukum Tuhan atau perintah Tuhan
di masa karantina bagi bangsa Israel 40 tahun lamanya. Supaya mereka hidup baik, supaya mereka mempunyai hidup yang lebih bahagia ke depan. Karena Tuhan menyayangi dan mencintai mereka. Hal yang kedua adalah, tujuan daripada Tuhan memberikan 10 perintahnya adalah untuk menyatakan dosa. Tadi malam kita mempelajari vaksin untuk dosa itu. Dan kita melihat bahwa Yesus sebagai seorang juru selamat yang datang. Tujuannya adalah supaya dosa dapat dikalahkan. Hal yang kedua daripada pemberian 10 perintah Tuhan adalah menyatakan dosa. Roma 3 ayat 20 berkata, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Benar ayat ini. Tapi karena justru oleh hukum Taurat orang boleh mengenal dosa. Hukum Taurat tidak memberikan dosa, tapi menyatakan bahwa saya dan saudara sudah berbuat dosa. Banyak orang berkata, kalau orang turut-turut hukum Taurat, maka orang berdosa. Tidak seperti itu, saudara. Amin. Hukum Taurat menyatakan kepada saya bahwa kelakuan saya, perbuatan saya hari lepas hari, benar atau tidak dinyatakan melalui hukum Taurat. Kalau saya mencuri, hukum Taurat menyatakan itu adalah dosa. Amin. Kalau saya menyembah kepada Allah lain atau ilah lain daripada Allah di surga, itu adalah dosa. Dan hukum Taurat menyatakan dosa yang kita lakukan dalam hidup ini. Roma 7 ayat yang ke-7 berkata, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku mengenal dosa. Karena jika aku tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Di masa pandemi COVID-19 ini, semua terputus. Sisi perekonomian mulai turun. Dan orang berupaya mencari kehidupan. Apapun yang mereka lakukan, mereka dapat lakukan. Bahkan mencuri sekalipun. Menginginkan sekalipun, mereka lakukan. Tapi Tuhan berkata melalui firman-Nya, itu adalah dosa. Kitab Roma menyatakan bahwa dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Lalu yang ketiga, apa tujuan daripada Tuhan memberikan firman-Nya? Tujuannya adalah supaya bangsa Israel, saya dan saudara, dapat mengenal Dia sebagai pencipta, dapat mengenal Dia sebagai pemelihara dalam hidup ini. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6 berkata, karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa itu berarti tidak melihat dan tidak mengenal akan Dia. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Kalau saya dan saudara selalu setia menuruti akan firman Tuhan, menuruti akan 10 perintah Tuhan, itu berarti bahwa saya dan saudara mengenal Dia yang adalah pencipta dan juru selamat dalam hidup ini. Saudara sekalian, Tuhan dan hukum Tuhan. Dua hal yang tidak dapat dibedakan. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena hukum Tuhan menyatakan karakter, sifat daripada Allah itu. Saya berikan contoh. Kalau Tuhan itu menurut Injil Lukas 18 ayat 19 adalah baik, itu berarti bahwa 1 Timotius 1 ayat 8 menyatakan bahwa hukum Tuhan juga itu baik. Jikalau 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa Tuhan itu adalah suci, maka hukum Tuhan juga menurut Mazmur 19 ayat 8 adalah suci dan murni. Dan seterusnya. Hukum Tuhan adalah pernyataan karakter dan tabiat daripada Allah sendiri. Oleh karena itu Tuhan memberikan ini kepada bangsa Israel melalui hambanya Musa, supaya bangsa Israel yang telah keluar dari tanah Mesir, yang telah terkontaminasi dengan keadaan di sana, yang tidak menyembah kepada Allah, dibawa selama masa karantina untuk belajar mengenal Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka. Seorang penulis Kristen, Nyonya Ellen Goldwhite, berkata dalam bukunya, tabiat Allah dapat ditemukan pada prinsip 10 hukum Tuhan. Amin.
Saya yakin dan percaya bahwa pada waktu saudara mempelajari akan firman Tuhan, menuruti akan perintah-perintah Tuhan, itu menyatakan bahwa saya mengikuti tabiat dan karakter daripada Tuhan yang Tuhan mau saya dan saudara hidupkan dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Tuhan telah memberikan 10 perintahnya kepada bangsa Israel. Namun Tuhan tidak hanya memberikan kepada bangsa Israel. Tuhan mau ada di tengah-tengah mereka karena dia sangat sayang dan cinta kepada mereka. Oleh karena itu Tuhan berfirman kepada Musa dalam Keluaran 25 ayat yang ke-8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Kita bersyukur saudara, kita memiliki pahlawan yang ada di garda depan sekarang ini di masa COVID-19. Para dokter, para perawat, para relawan yang tersertifikasi, mereka mau menemani semua pasien-pasien yang positif virus corona. Dan seringkali mereka harus mengorbankan keluarga mereka, mengorbankan istri mereka, anak-anak mereka, orang tua mereka untuk tidak bertemu beberapa waktu lamanya. Oleh karena itu saya mengajak kita semuanya, mari kita jaga diri, jaga kesehatan, sehingga kita menolong juga dan menolong para tenaga medis. Tuhan pada waktu memberikan 10 perintahnya, aturannya, dia juga mau tinggal di tengah-tengah mereka karena dia mencintai bangsa Israel. Lanjut dalam Keluaran pasal 25 ayat 21 sampai 22 di sana dikatakan, haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu haruslah engkau menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Luar biasa Allah yang kita sembah. Amin. Dia tidak hanya tinggal memberikan perintahnya, tapi dia juga tinggal dalam kehidupan saya dan saudara. Apapun keadaan kita, kita telah terkontaminasi dengan virus dosa yang paling mematikan, tapi dia mau ada bersama-sama dengan saya dan saudara dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Oleh karena itu saudara sekalian, umat-umat Tuhan yang saya sayangi, Keluaran pasal 25 ayat 21 sampai 22. Tuhan berfirman kepada Musa, tempatkanlah hukum Tuhan ini, 2 loh ini dalam tabut perjanjian, supaya aku ada di tengah-tengah mereka. Aku berbicara dengan mereka dari waktu ke waktu. Pekabaran firman Tuhan adalah kabar baik bagi saya dan saudara. Hukum Tuhan adalah pedoman bagi saya dan saudara, supaya kita aman. Saya mau mengajak kita semuanya, pada waktu kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, jangan keraskan hati saya dan saudara. Amin. Efesus pasal 4 ayat 20 berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan itu. Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Israel, dan Tuhan ingin mengajar bangsa Israel untuk terus bisa hidup lebih benar di hadapannya dari waktu ke waktu. Pekabaran ini juga bukan hanya diberikan kepada bangsa Israel pada waktu yang lalu, tapi pekabaran ini diberikan kepada saya dan saudara untuk kita terus mendengarkan pekabaran firman Tuhan, menaati perintah Tuhan, supaya kita tidak mendukakan Allah itu secara pribadi. Saudara sekalian, kita tidak bisa lagi melihat 2 loh batu itu. Allah bukan hanya memberikan, Allah bukan hanya tinggal, tapi dia menuliskan dalam hati saya dan saudara, sehingga itu menjadi peringatan dari waktu ke waktu. Rasul Paulus dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 16 berkata, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka. Aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan akal budi mereka. Sehingga dimanapun saya dan saudara berada, dimanapun dan dalam situasi apapun, kita tetap mengikuti akan kehendak daripada Tuhan. Kalau pada waktu yang lalu, saya mungkin tidak mengasihi sesama saya umat manusia dengan cara memberikan yang tidak baik, menceritakan kekurangan mereka, menjelek-jelekan mereka, maka Tuhan mengingatkan dalam hati saya dan saudara, jangan kamu melakukan akan hal itu. Jangan kamu mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jikalau pada waktu yang lalu mungkin saya menyakitkan akan hati saudara, maka Tuhan mengingatkan, jangan kamu membunuh. Umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada, Tuhan mengasihi saya dan saudara. Oleh karena itu, dia memberikan perintahnya untuk kita turuti.
Pertanyaan bagi kita pada malam hari ini. Sampai kapankah hukum Taurat itu berlaku? Banyak orang berkata bahwa pada waktu Yesus telah mati di atas kayu salib, hukum Taurat telah dipalangkan. Apakah benar? Mari kita lihat firman Tuhan berkata, iman saya kepada kematian Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Malahan saya yang menerima keyakinan melalui kematiannya akan meneguhkan akan perintah-perintah daripada Tuhan. Mengapa saudara? Karena hukum Tuhan itu kekal. Abraham sebagai bapa orang percaya mengerti akan hal itu. Sehingga dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 33 berkata, lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariksa di Betseba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Allah itu adalah Allah yang kekal. Oleh karena itu segala perbuatan tangannya pun adalah kekal. Raja Daud berkata dalam Mazmur 111 ayat 7 dan 9 dan 8 berkata, perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Kalau Abraham meyakini bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang kekal, Raja Daud juga percaya bahwa hukum Tuhan itu juga perbuatan tangannya adalah kekal untuk selama-lamanya. Matius 5 ayat ke-17 berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dia yang pembuat hukum itu, dia yang pemberi hukum itu adalah Allah juga yang telah melakukan, turut mengambil bahagian, memberikan contoh bagi umat manusia. Matius 5 ayat 18 berkata, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik tidak akan ditegakkan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Satu iota artinya satu huruf. Pertanyaan bagi kita pada malam hari ini, percaya dan penurutan, apa hubungannya dengan keselamatan daripada saya dan saudara yang telah disiapkan oleh Tuhan? Apa hubungannya? Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya percaya kepada kematian Yesus. Saya percaya bahwa saya telah diselamatkan. Apa hubungannya dengan penurutan? Mazmur 116 ayat 12 berkata, bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Emas dan perak tiada pada kita. Kita tidak dapat mungkin membalas kebaikan Tuhan dengan harta yang kita miliki. Tapi bagaimana caranya? Firman Tuhan selanjutnya berkata, dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, turutilah segala perintah-perintahku. Tuhan hanya meminta kepada saya dan saudara mengikuti segala ketetapannya, mengikuti segala perintahnya selama kita dalam karantina sebelum kita masuk ke dalam tanah Kanaan surgawi yang Tuhan telah siapkan bagi saya dan saudara. Saudara sekalian, Yakobus berkata dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, 18 dan 24 berkata seperti ini. Jika demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan, saya meyakini dan percaya bahwa Yesus telah mati. Tapi jikalau saya tidak mengasihi dia, tidak menerima dia dengan menuruti akan perintahnya, maka itu adalah mati adanya. Bagaimana menghidupkan iman itu? Tetapi mungkin ada orang berkata, ayat 18 berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku daripada perbuatan-perbuatanku. Kalau saya punya iman, iman itu akan menghasilkan penurutan, dan penurutan itu akan menolong saya untuk setia kepada Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan. Ayat 24 berkata, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya iman. Tuhan menginginkan kita memiliki keyakinan, kepercayaan, tapi harus menghasilkan perbuatan jikalau saya dan saudara mengasihi
akan dia. Bilangan, tapi Alkitab mencatat, orang yang tetap setia dan menurut, itulah yang tembus di tanah Kanaan. Bilangan 32 ayat yang ke-11 berkata, bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, tidak akan melihat negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hati. Ayat 12, kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dia percaya kepada Allah Abraham, dia percaya kepada Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, adalah Allah yang sama yang menuntun mereka di masa karantina itu. Dia telah memberikan hukumnya. Dan ada begitu banyak orang yang tidak taat kepada aturan, yang mengalami penderitaan kematian selama masa karantina 40 tahun di padang belantara. Saudara sekalian, saya dan saudara sekarang berada dalam masa karantina. Kita punya tujuan adalah tanah Kanaan surgawi. Dan Tuhan telah memberikan firman-Nya, Tuhan telah memberikan hukum-Nya, supaya kita dapat mengatur kehidupan kita untuk bisa lebih berkenan di hadapan Tuhan, sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Pada bagian terakhir pada malam hari ini, saya ingin memberikan sebuah cerita singkat yang saya angkat di dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-11. Seorang wanita yang kedapatan berdosa dengan cara berbuat zina. Para ahli Taurat, orang Farisi datang menangkap dia dan membawa kepada Yesus. Yesus, hukuman apa yang kita harus berikan kepada orang ini? Karena dia telah berbuat dosa dengan melakukan zina. Hukuman pada zaman bangsa Israel, orang Ibrani, adalah dengan cara harus dilontari batu sampai mati. Yesus menyayangi saya dan saudara sebagaimana dia menyayangi wanita yang kedapatan berzina ini. Kalau saudara membaca akan ayat ini, saudara akan mendapati bahwa dalam Yohanes pasal 8 ayat 10 sampai yang ke-11 berkata, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidakkah ada seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang ini. Yesus memberikan keyakinan kepada mereka bahwa saya mengampuni engkau, tapi engkau harus pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Wanita ini pun pergi. Dia percaya bahwa dia telah diselamatkan, tapi bentuk kepercayaannya kepada Yesus yang menyelamatkan dia. Dia tidak harus berbuat dosa lagi, karena dia mengasihi Yesus yang telah menyelamatkan dia. Saudara yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus. Mungkin sekarang ini kita hidup di atas muka bumi ini sebelum tiba di tanah Kanaan surgawi. Kita mungkin melakukan persinahan secara rohani yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin persinahan yang mungkin melawan hukum Tuhan. Saya mau mengundang kita untuk kembali kepada Tuhan, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang pengasih adanya. Kalau saya yang tidak setia kepada Tuhan, Tuhan mengampuni saya dan saudara, maka Tuhan akan menolong kita untuk lepas daripada dosa itu. Amin. Walaupun virus dosa itu adalah virus mematikan, tapi bagi orang-orang percaya yang mau datang kepadanya akan diselamatkan. Kalau yang waktu lalu, saya memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan sahabat-sahabat saya, dengan keluarga saya, memalingkan kasih sayang saya daripada suami kepada hal-hal yang lain, memalingkan kasih sayang saya daripada istri kepada hal-hal yang lain, memalingkan kasih sayang saya daripada anak kepada hal-hal yang lain. Bertobatlah, karena Tuhan mau menerima Anda dan saya apa adanya. Tuhan mau menerima kita dan menolong kita untuk terlepas daripada dosa itu. Kalau yang tadinya mungkin saya memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan satu dengan yang lain, apakah dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan gereja, pada waktu inilah di masa karantina ini, kita membutuhkan pertolongan untuk melepaskan semuanya itu, sehingga kita kembali kepada jalan yang benar. Yesaya pasal 1 ayat 18 berkata, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju, dan sekalipun berwarna merah seperti kain sumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan berkata, marilah hai kamu yang berdosa, saya akan mengampuni kamu. Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, percaya dalam penurutan akan menolong kita untuk bisa diselamatkan. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Oleh karena itu,
Dia memberikan firman-Nya, Dia memberikan perintahnya, agar kita hidup menurut ketetapannya, sampai Dia datang pada kali yang kedua. Tuhan kiranya memberkati kita. Saya undang kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada malam hari ini. Kami telah mempelajari kebenaran sabda firman-Mu, yang boleh mengajak kepada kami untuk percaya dalam penurutan. Karena dalam penurutan yang sempurna, dalam penurutan yang sungguh-sungguh, kami dapat mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan dapat menunjuk kepada setiap dosa yang ada. Dan kami juga, apabila kami tetap setia kepada firman-Mu, itu akan membawa kehidupan kami bisa lebih baik dari waktu ke waktu. Memberkati kami semuanya, bahkan umat-umat Tuhan yang ada di rumah, bahkan dimanapun saja mereka berada. Kiranya Tuhan dapat memberkati. Kasih karunia Allah Bapa, damai dalam Yesus Kristus akan menjadi bahagian kami semua. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.